Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang kedua, tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam terhadap junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan hingga jalan yang terang benderang yang kami Islam. Bagaimana kabar kalian teman-teman pada pagi hari ini? Apakah sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan kita pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sini kakak ingin melakukan persesi kehadiran terlebih dahulu. Baik, untuk panggil namanya apa silakan ini ya, bilang hadir ya. Abdul Rosid, ada kah? Abdul Rosid. Alia Ilma, hadir kak. ada. Oke. Kemudian Aprilia, ada. Audi Rizky Fitriani, Audi. Hadir kak. Azratun Nabila, ada. Azratun Nabila nggak ada. Davina Amanda, Davina adalah Davina. Dila Salsabila, Dina Lestari, ada. Pak dan Pak Siapa namanya? Abdul Rosid. Abdurrasid. Ya. Ada lagi yang kelewat, ada ya. Dina Lestari, ada. Terus Fatmawati, nggak ada. M Habibi, M Raya Al-Ghifari, M Rizky Alifani. Hadir kak. Siapa namanya? Ini kah? M Raya kah? Halo, tadi siapa tadi? Nomor Gila, siapa? Ulun M Raya Gipari. Oh, M Raya Al-Ghifari. Oke. M Raya Gipari. Terus M Rizky Alifani, ada. Mira, Muhammad Fikriansyah, Kita. Hadir. Muhammad Irfansyah. Oh ya, untuk Bapak yang coba ini ya Pak. Pertemanan yang pas sebelumnya adalah Muhammad Fikriansyah. Pertemanan agama nih. Kok ini kok bolong 3 kali nih? Gak pernah hadir. Ada kak. Ini Lovian. Pernah lah ini Pak hadir. Soalnya ini kosong nih. Gak pernah berarti. Ada pak semalam. Oh, Maaf. ini salah orang. Pikiran saya. Mama Judi,
Muhammad Judi, apakah ada? Muhammad Judi. Muhammad Nur Afriza, apakah ada Afriza? Muhammad Ridho, Muhammad Taufani Bisono, Kuat aja Pak. siapa? Hadir, Topan hadir. Itu kan kuat aja. Siapa nih tadi? Siapa? Bisa diulangi pas pengen ngomong? Itu kan kuat aja. Siapa? Yang nggak berkota tadi? Judi ya? Muhammad Ridho. Oh Ridho. Oke nanti juga. Ini juga nih. Terus Nur Hayati. Nur Hayati. Hadir. Oke. Novi Azara. Hadir. Oke sebelumnya ini Pak ada lah ini. Pertemuan ini 1 2 3 4. Cuma 4-nya kan ini kan nggak ada kan. Anda lah Pian pertemuan ini 1 2 3. Halo Novi. Novi. Ada kah? Pertemuan sebelumnya soalnya ini tuh ini Pak absen baru nih. Kemarin pas kakak kemarin tuh ini Pak agak pas suruh nyebutin hadir atau enggak. Anda lah Pian hadir. Hadir semuanya atau enggak? Ini enggak, ini jawaban nanti juga dipikirkan nanti ya. Nur Desi Liana, Nur Desi, Hadir. Hadir Kak. Nuriska, 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 Nurul Aini, Nurul Aini, Hadir Kak. Hadir. Putri Amelida, Putri Hadir Amelida, Kak. Oke. Hadir Kak. Terus Rahmat Akbar Adha, Hadir Kak. Oh, iya. Reni adalah Reni ada Ridho Nasmullah, Ridho, Rika Amanda, ada Rizka Putreka, adakah Rizka Putreka? Salsabila, Hadir Kak. Salsabila. Oke. Seftea Andini, Seftea. Hadir Kak. Oke. Hadir. Silva, Silva, Hadir. Silva Desianti, Hadir Kak. Cindy Apriliani, Hadir Kak. terus Siti Nur Fatul Jana. Hadir Oke. Kak. Rizka Putreka hadir. Nomor absen berapa? Ini 2. Itu berapa tuh? pas 1 ya. Rizka. Oke. Ya. Apakah ada lagi yang belum absen? Sudah kah? Sudah ya. Baik. Sebelum mulai pelajaran, di sini kakak ingin menanyakan terkait pelajaran terlebih dahulu. Baik, kakak tunjuk secara acak. Untuk pertanyaan pertama, yaitu dari Alia Ilma. Dari Alia Ilma yang pertama.
ya. Iya Kak. Untuk pertanyaannya yaitu sebutkan berapa keuntungan di dunia sebagai buah dari perilaku jujur. Sebutkan berapa keuntungan di dunia sebagai perilaku jujur. Ya. Menjawab Kak. Nggih. Dipermudah urusannya, Ya. Terus dijauhkan dari sesuatu berbahaya, lebih mudah dipercaya, diberikan pahala setiap perkataan jujurnya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, lancarkan rezeki di dunianya. oke. Baik. Terima kasih untuk jawabannya dari saudari Ali Emma. Kemudian untuk yang kedua, dapat tunjuk baik. Untuk Syeftia Andini, silakan dinyalakan kameranya. Syeftia Andini ya. Baik, pertanyaannya yaitu sebutkan 3 dampak negatif akibat perilaku dusta yang dilakukan. Coba ini Pak, on cam di apa? On ini apa dinyalakan? Ini sudah. Udah. Iya. Pertama, itu bisa membuat satu berdosa. Terus yang kedua, dusta tuh bisa orang tuh kadang percaya lagi yaitu ngelawan kita. Yang ketiga tuh dusta tuh bisa membuat kita tuh dikucilkan di dalam pergaulan dan lingkungan. Baik, terima kasih untuk Pak jawabannya. Terima kasih untuk saudari Syeftia Andini. Baik, sebelumnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pembahasan pada bab 4. Ini bakal selesai. Baik, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan yaitu Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku, yang mana dalam rangkupnya kita akan membahas mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, kemudian kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, yang mana akan diketahui dan diperoleh nilai dan perilaku mulia yang terdiri atas menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Kemudian Al-Quran. Adapun untuk pengertian Al-Quran, dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah SWT berfirman yang berbunyi dalam firman-Nya, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Kemudian untuk kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan
sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad dan ulil amri yang berpegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT, Al-Quran dan Rasulnya atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tercampur kuat di dalam hati akibat terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, arkanul iman, yaitu iman kepada Allah SWT, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada atau qadar Allah SWT. Selanjutnya mengenai syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah SWT, yang disebut dengan ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ilmu yang mempelajari tata cara ibadah dinamakan ilmu fikih. Yang pertama yaitu hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian hukum muamalah. Hukum ini mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya, seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Akhlak atau budi pengerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah SWT yang lain. Pendeknya, akhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut atau ucapan, tangan, dan kaki. Kemudian untuk pembahasan al-hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, dan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Kemudian matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis.
Kemudian kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagai firman Allah SWT yang berbunyi, wa ma ataikumur rasula fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Demikian pula firman Allah SWT dalam ayat yang lain, may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Artinya, barang siapa menaati Rasul Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Ta'ala. Dan siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Nah, kamu sudah paham bukan tentang peran penting hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran? Sekarang mari kita lihat kedudukan hadis terhadap sumber hukum Islam pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah SWT bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dan Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya, keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Maka ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian menerangkan maksud dan tujuan ayat. Misal dalam surah At-Taubah ayat 24 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah SWT, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah SWT tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati sebaik-baik baju. Kemudian menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Ada juga hadis yang berbunyi, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya. Hadis terbagi ke dalam 3 bagian seperti berikut. Yang pertama, hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak sepakat dusta. Contoh adalah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan bawa maq'adahu minan nar, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim saat ini. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis dibagi ke dalam 3 bagian berikut. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah taujah. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Kemudian hadis maudhu yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Selanjutnya yaitu istihad sebagai upaya yang memahami Al-Quran dan hadis. Pengertian istihad. Kata istihad berasal dari istihada yastahidu, istihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, istihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan istihad dinamakan mujtahid. Syarat-syarat beristihad. Karena istihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil istihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat melakukan istihad dan menghasilkan hukum yang tepat. Berikut beberapa syarat yang harus dilakukan seseorang istihad. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Kemudian memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, ushul fiqh, dan tarikh atau sejarah. Kemudian memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Dan yang terakhir yaitu memiliki keluhuran akhlak mulia. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, an Mu'adzi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama ba'atsahu ilal Yamari qala ara'aita in arada laka qada'an kaifa taqdi qala aqdi bi kitabillahi qala fa in lam yakun bi kitabillahi qala fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam yakun bi sunnatin summa qala alhamdulillahilladzi waqafa Rasulullahi lima yarda Rasulullah, rawahu Darami. Artinya dari Muaz bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika mengutusnya ke Yaman, ia bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara yang dibawa kepadamu
Muaz berkata, saya akan memutuskan menurut kitabullah Al-Quran. Lalu Nabi berkata, dan jika di dalam kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu, Muaz menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam sunnah, Muaz menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi bersabda, Maha Suci Allah Ta'ala yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasul dengan suatu sikap yang disetujui. Hadis riwayat Damari. Selanjutnya yaitu kedudukan istihad. Istihad memiliki kedudukan sebagai sebuah rukun Islam setelah Al-Quran dan hadis. Istihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari istihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Mungkin saja penyampaian materi pada pagi hari ini. Baik, buat teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan pada bab 4 ini? Mengenai pembahasan Kronikop Al-Quran dan hadis pemahaman. Tak itu. Tadi lo Abdul Rashid sudah join meeting ini cuma habis kuota jadi keluar. Oh, enggak dia bang, ke apa? Baik, ke apa di sana? Bisa gitu nanti. Yang penting ini kan udah ini kan Pak, hadir gitu kan tadi absen. Nggih. Bapak ulun hadir tadi itu jaringan ulun kada baik. Jaringan kah? Oh gitu enggak apa. Di sini ini Pak ini kan mengenai pembahasan tadi ini apa? Apakah ini Pak? Ada yang mau tanyakan mengenai pembahasan pada bab 4 ini? Anda kayak ingin ditanyakan? Kalau teman-teman Anda kayak ingin ditanyakan? Halo, apakah ada? Ya, mungkin kalau nggak ada inilah ini pertanyaan nih. Coba dari Taufan Ibisono. Taufan? Ya silakan yang ini Pak. Silakan kan Pak. On cam. Sudah. Baik. Di sini Kak ingin menanyakan. Coba jelaskan pengertian tentang Al-Quran dan hadis. Pengertian. Al-Quran dan hadis. Iya. Al-Quran itu apa dan hadis itu apa? Al-Quran itu dari kata qira'a yang artinya tuh dibaca atau bacaan. Ya. Itu ini kan secara bahasanya. Kalau secara ini Pak, pengertiannya gimana? Al-Quran Secara istilah. Iya. Secara istilah itu sama dengan bahasa. Nggih. Dari Iya. segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus Al-Quran yang kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan perantara malaikat Jibril. Dengan perantara malaikat Jibril. Ya. Kemudian kemudian itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi dia itu ini Pak
diturunkan secara bertahap-tahap, step-step. Terus ini apa tuh, ini apabila ini apa tuh dibacanya itu Pak dapat pahala. Nah, dan apa tuh, dan Al-Qur'an itu dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ini ya, kalau misalkan ini Pak dalam bahasa Arab ini. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilati Jibril al-mutabadu bi tilawatihi al-manqulu ila nabi tawatir al-maktubu fil mushahafi min awali surati Al-Fatihah ila akhiri surati Nas. Jadi Al-Quran itu Pak, dia itu ditulisnya ini Pak dalam bentuk mushaf, yang mana dimulai dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Kemudian untuk pengertian dari hadis apa tadi? Pengertian dari hadis. Bagaimana untuk ini? Secara bahasa hadis itu perkataan atau ucapan. Iya. Menurut istilah, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir. Itu takrir. Nah, iya. Takrir. Takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iya benar tuh. Ya, itu ya. Kalau tadi ini kan yang benar ini Pak Jawian. Jadi itu apa merupakan ini Pak tuh kalau lingkup untuk keseluruhan maksud dari pengertian ini Pak hadis gitu. Ya benar. Terus ini baik kakak tunjuk yang lain lah. Untuk siapa ya? Nurhayati, Anda Nurhayati? Nurhayati? Nurhayati, apakah ada? Halo, Nurhayati. Nggak ada ya? Coba tak ganti nih. Cindy Apriliani. Cindy Apriliani, silakan dinyalakan kameranya, Cindy. Halo Cindy. Baik, lanjut. Silva. Halo Silva. Apakah ada di meet atau tinggal kabur? Silva, Anda kah? Belum juga. Coba Azratun Nabila. Pokoknya ini yang bisa jawab nanti inilah kakak kasih nilai tambahan. Tadi untuk apa tuh Alia Ilma, Siti Andini sama Taufan Bisono, nanti inilah kakak kasih nilai tambahan karena kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari kakak. Ayo, mana nih orangnya nih? Azratun Nabila, adakah? Azratun? Nah, tidak ada juga. Mira Rangga Ilung, adalah Mira Rangga Ilung. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Ya, sudah ya. Baik. Pertanyaan buat Pian. Apa perbedaan dari hadis dan sunnah? Apa? Perbedaan dari hadis dan sunnah itu apa? Perbedaan. Hadis itu apa dan sunnah itu apa? Perbedaannya itu bagaimana?
Bisa lah Dek jawab Dek. Untuk materinya ini ya, ini Pak, kakak Pak udah kirim Pak di classroom. Tadi malam udah saya kirim. Belum, Pak. Jadi Pak harusnya apa ini lah? Apa Dek? Silakan jawab. Coba ini Pak, bisa Pak, ini Pak bilangin suara pian Pak, ini Pak gak jelas deh suara pian, kurang jelas, bisa diulangin? Sinyalnya Pak di kampung susah. Iya. Coba ini Pak, pian ini Pak, ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi sekali, ulangi sekali gini, ulangi sekali. Hadis adalah penuturan yang beriman, sedangkan sunnah adalah hukum yang disimpan dari penuturan itu. Kalau sunnah tadi apa sunnah? Sunnah adalah hukum yang disimpulkan dari penuturan itu. Nah, baik ini ya, jadi ini ya, kakak ini ya ingin menjelaskan mengenai pengertian hadis dan sunnah. Kalau hadis itu ini kan ya, ini kan kalam kan, jadi hadis itu ini kan semua perkataan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau Pak ini Pak tuh, kalau ini Pak sunnah, kalau sunnah itu ini semua perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti Pak tuh ini Pak tuh kita Pak ini Pak harus meniru dari perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Seperti halnya gini kan ini ya, ini kan ada ini kan hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah seperti apa yang kalian lihat, maksudnya ini jadi ini Pak jadi Nabi Muhammad ini Pak menyuruh kita ini Pak agar kita ini Pak sholat dan melihat apa yang kita lihat untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dalam perkara perintah sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti apa yang kamu lihat ketika aku sedang sholat. Kayak gitu apa masuk dari hadisnya. Baik, terima kasih untuk Mira Rangga Ilung ya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan pada hari ini? Adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada untuk materi yang belum paham? Adakah? Yang baiknya. Baik, mungkin untuk pertemuan pada hari ini agak cukupkan. Marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan kita pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadis tauda'na ma 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Marilah kita membaca alhamdulillah. Dan disunahkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai bertemu di minggu yang akan datang.